Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, tabe selamat lingun latai, salam sujud karena melempang, Om Swastiastu. Halo teman-teman mahasiswa UT yang saya banggakan. Kali ini kita akan memasuki sesi ketiga dari mata kuliah Filsafat Administrasi dengan kode mata kuliah ADPU 4531. Harapannya seperti biasa, saya mengharapkan teman-teman untuk dapat fokus sejenak untuk menyimak video ini sampai akhir. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Teman-teman semua, kali ini kita akan membahas berkaitan dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi, yaitu membahas tentang arti penting asas dalam administrasi. Pertama-tama, kita dapat seksama membaca slide yang saya sudah bagikan dalam video ini, yang mana terlebih dahulu kita akan mulai atau dalam hal ini membedakan dulu antara asas dan prinsip. Pertama, kita mulai dengan prinsip. Prinsip sendiri berasal dari kata Latin yang berarti prinsip, yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan principial dan dalam bahasa Yunani dikenal sebagai principium, yang artinya permulaan. Prinsip umumnya, teman-teman sekalian, diartikan sebagai sebab yang dianggap jelas dan sesuai dengan akal sehat atau common sense, serta seringkali juga didukung oleh pendapat umum atau public opinion. Nah, karena sudah diterima umum oleh pendapat umum tadi, prinsip ini tidak lagi diperdebatkan. Nah, sedangkan hal ini berbeda dengan asas itu sendiri, yang mana asas memiliki makna yang berbeda. Asas adalah suatu dalil umum yang tidak menyarankan cara khusus dalam pelaksanaannya. Asas hanya memberikan petunjuk yang tepat, tetapi tidak mengarahkan cara-cara rinci dalam melaksanakannya. Dengan kata lain, asas adalah pedoman yang lebih luas yang bisa diterapkan pada berbagai rangkaian perbuatan atau tindakan untuk menjadi paduan bagi jalannya administrasi. Kemudian juga teman-teman sekalian, fungsi asas yang perlu kita pahami bersama bahwa fungsi asas dalam konteks administrasi sangatlah penting atau urgent, yang mana asas membantu memastikan praktik administrasi dilakukan dengan cara yang benar dan tepat. Hanya dengan menerapkan asas, tujuan dari administrasi dapat tercapai secara maksimal. Kemudian kita lanjut kepada slide yang kedua. Setelah kita tadi, teman-teman mahasiswa sekalian memahami konsep asas, mari kita lanjutkan dengan mengapa asas sangat penting dalam administrasi dan bagaimana asas-asas ini memberikan pedoman bagi pelaksanaan kerja-kerja dalam administrasi. Dalam konteks administrasi, asas berfungsi sebagai pedoman praktik yang membantu memastikan setiap proses berjalan secara efektif dan selaras dengan tujuan organisasi. Ada beberapa aspek utama dalam arti penting asas ini. Yang pertama adalah pedoman praktik, yang mana asas membantu melaksanakan administrasi agar tetap berada dalam koridor yang benar. Sebagai contoh, dalam proses penyusunan laporan, misalnya untuk tahunan, asas membantu kita menjaga agar setiap tahapan laporan tersebut disusun dengan struktur dan prosedur yang jelas. Hal ini memudahkan administrasi berjalan lebih efektif dan fokus pada tujuan akhir. Sedangkan pada efisiensi dan produktivitas, dengan menerapkan asas yang tepat, hasil kerja menjadi lebih produktif. Misalnya ketika merencanakan pembelian bahan baku, asas efisiensi mendorong administrator untuk memilih sumber daya dengan kualitas dan harga terbaik, sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan harapan tanpa terjadi pemborosan. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga yaitu akuntabilitas, yang mana asas ini juga memastikan bahwa seluruh kegiatan administrasi berlangsung secara transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya saat mengelola anggaran, setiap
pengeluaran dicatat secara rinci, dan bisa diperiksa oleh atasan atau auditor. Dengan asas akuntabilitas, semua pihak yang terlibat dalam administrasi memiliki kejelasan dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil, yang sangat penting pula untuk menjaga kepercayaan dari pihak manajemen maupun pemangku kepentingan lainnya atau atasan kita sendiri. Kemudian kita akan lanjut kepada slide yang keempat, yang mana di sini kita akan membahas asas utama dalam administrasi yang mencakup beberapa unsur penting yang menjadi landasan dalam setiap kegiatan administrasi. Ada dua unsur utama yang harus kita perhatikan di sini, teman-teman mahasiswa, yang mana ada unsur kegiatan yang mana dia menjadi asas utama yang terdiri dari pikiran, tenaga, bahan, waktu, dan ruang. Unsur-unsur ini adalah komponen yang harus dikelola dengan bijaksana dalam proses administrasi untuk mencapai sebuah tujuan. Kemudian yang kedua yaitu adalah unsur hasil. Unsur hasil yaitu adalah suatu kegiatan dianggap efisien apabila dengan sumber daya yang ada kita bisa mencapai hasil yang sebesar mungkin. Untuk hasil ini juga terdiri dari dua sub unsur penting yaitu jumlah dan mutu. Kedua unsur ini menjadi tolak ukur bagi efisiensi dalam konteks administrasi. Selain asas utama tadi, ada pula asas pelengkap yang mendukung pelaksanaan administrasi agar berjalan lebih optimal. Tiga asas pelengkap yang sangat penting dalam administrasi. Yang pertama adalah kejujuran. Kejujuran adalah asas penting dalam aspek keuangan. Misalnya dalam administrasi, kejujuran berarti menjaga integritas dan tidak melakukan kecurangan. Ini mencerminkan keadaan budi rohani yang lurus serta amanah dalam menjalankan tugas. Kemudian yang kedua adalah ketelitian. Ketelitian sangat penting dalam mengelola perbekalan dan memastikan semua berjalan sesuai standar. Administrasi yang baik, teman-teman sekalian, menuntut kita untuk selalu berhati-hati, tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan dan memastikan setiap proses dilakukan dengan cermat. Kemudian yang terakhir yaitu penghematan, yang mana asas penghematan sangat relevan dalam konteks perkantoran misalnya, terutama terkait dengan pemakaian benda atau alat perlengkapan kantor atau sering disebut dengan inventaris. Penghematan berarti mencegah pemborosan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada. Yang terakhir dari slide ini adalah dengan kita menggabungkan asas utama dan pelengkap, kita tidak hanya mencapai tujuan administrasi, tetapi juga memastikan bahwa prosesnya berlangsung secara jujur, teliti, dan hemat. Oke, baik teman-teman semua, itu saja mungkin dari video terkait dengan tutorial kali ini berkaitan dengan filsafat administrasi pada sesi ketiga. Harapannya teman-teman dapat aktif dalam sesi diskusi dan mengisi jawaban yang sudah disediakan dalam web. Kemudian teman-teman juga jangan lupa untuk mengumpulkan tugas pada sesi ketiga. Itu saja mungkin dari saya, tetap semangat, salam.